Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Musibah yang menewaskan ratusan jemaah saat lempar jumroh terjadi bukanlah yang pertama kali. Pemerintah Arab Saudi sudah menghabiskan dana sebesar 11,5 triliun rupiah agar jembatan Jomarat dapat menampung 5 juta jemaah. Lempar jumroh merupakan rangkaian terakhir dalam puncak haji. Ritual ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah jemaah menjalankan wukuf di Arafah dan mabit atau bermalam di Musdalifah. Hari melempar jumroh bertepatan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Jemaah akan melontar sebanyak 7 kali menggunakan kerikil yang diambil ketika bermalam di Musdalifah. Prosesi melontar jumrah di Mina adalah simbol perlawanan manusia terhadap setan. Dalam ritual inilah tragedi beberapa kali terjadi. Juli tahun 1990, 1.426 jemaah tewas terinjak-injak dalam terowongan Al-Maisim. Terowongan tersebut menghubungkan Mekah ke Mina dan Arafah. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan tragedi terowongan Mina. Menyusul pada 23 Mei 1994, 270 jemaah meninggal dunia dalam ritual lempar jumroh di Mina. Kemudian 9 April 1998, 118 jemaah meninggal dan 180 lainnya terluka dalam insiden lempar jumroh di jembatan Jamarat. Ratusan jemaah lagi tewas saat ritual lempar jumroh 1 Februari 2004. 251 orang tewas, 244 lain terluka karena terkena lemparan batu dan terinjak-injak jemaah lain. Berikutnya 12 Januari 2006. 346 jemaah meninggal dunia dan 289 lainnya terluka. Musibah ini terjadi saat ratusan jemaah bertabrakan di jembatan Jamarat. Musibah yang terjadi pada 2006 membuat pemerintah Arab Saudi merekonstruksi ulang Jamarat agar jemaah tak perlu berdesakan saat melempar jumroh. Saat itu, pemerintah Saudi menghancurkan jembatan lama dan meluncurkan mega proyek senilai 11,5 triliun rupiah. Jembatan yang mulanya 2 tingkat dibangun menjadi 5 tingkat dan mulai dipakai pada musim haji 2009. Masing-masing tingkat dialokasikan untuk jemaah yang datang dari berbagai arah, seperti dari timur Mina, selatan Mina, Mekah, dan lain-lain. Jembatan Jamarat dibuat sepanjang 950 meter dan lebar 80 meter. Masing-masing lantai jembatan tingginya 12 meter. Tempat lempar jumroh juga sudah didesain khusus berbentuk oval. Pilar-pilarnya pun dibuat menjulang tinggi. Proyek jembatan Jamarat bahkan dirancang untuk bisa diperluas hingga 12 tingkat jika dibutuhkan. Meski demikian, secanggih dan semutakhir apapun area lempar jumroh yang dibuat, baru akan berfungsi maksimal jika para jemaah tetap tertib, datang sesuai jadwal yang ditentukan, dan tak berjalan melawan arah. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Arab Saudi, kita sudah tersambung dengan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Muhammad Yasin. Selamat pagi, Pak Yasin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Saya ingin mengetahui update terkini yang didapatkan dari Arab Saudi seperti apa sampai saat ini, Pak? Ya, jadi informasi terakhir itu ada 2 orang yang sudah diidentifikasi berdasarkan identifikasi kita di Rumah Sakit Mina. 2 orang yang dari kloter Surabaya dan ada yang dari kloter Batam, tapi asal yang bersangkutan adalah dari Pontianak. Jadi memang kejadian itu suatu hal yang bisa kita katakan bahwa merupakan suatu hal yang di luar jangkauan kita, karena biasanya kalau yang ditempatkan di Mina Jadid itu tidak melalui jalan itu. Jalan itu namanya Jalan Arab 204 atau Jalan Syariah Al-Arab itu 204. Tapi melalui jalan yang sebelahnya, yaitu Jalan King Fahd yang biasa dilalui oleh jamaah haji Indonesia yang ditempatkan di Mina Jadid. Itu ada 7 maktab yang ada di sana. Jadi kejadiannya jam 7.30, kemudian itu adalah jamaah haji yang paling banyak yang lewat situ adalah dari Afrika, Mesir dan sekitarnya itu, berhenti mendadak di
di jam 7.30, kemudian yang dari belakang tetap mendorong. Nah, sehingga yang tua-tua jatuh, terinjak-injak. Nah, oleh karena bukan jalan Indonesia, ini ada 2 orang ini, apakah memang saat kejadian itu 2 orang itu ada di situ, dinyatakan memang iya ada dua orang yang ada di situ, dan 1 orang masih ada di rumah sakit juga tapi tidak memakai gelang. Oke. Apakah juga korban dari desak-desakan di Mina atau korban karena sakit atau karena hal-hal yang lain yang bukan dari akibat peristiwa desak-desakan di Mina itu sedang diidentifikasi. Oke, Pak Yasin. Tapi hingga saat ini 2 orang dari warga negara Indonesia memang bisa dipastikan menjadi korban dari tragedi Mina ini. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa ada korban dari jemaah Indonesia padahal jemaah Indonesia seharusnya tidak melewati jalan itu? Bisa saja itu adalah tersesat jalan maksudnya ya, bukan kok tersesat dalam pengertian akidah. Tersesat jalan itu karena kita kan memang jumlahnya banyak sekali. Di antara ratusan jutaan manusia itu ada saja misalnya 2 orang itu yang tersesat, yang melalui situ, yang tidak diarahkan oleh ketua ploternya, bisa saja dia ingin mendahului tapi salah jalan. Tapi faktanya memang ada yang menjadi korban. Oke, bagaimana dengan pengawasan di sana tapi Pak Yasin? Pengawasan kita minta juga bantuan kepada petugas keamanan di sana yang disebut dengan Diva Madani, itu semacam kelompok yang melakukan pengamanan di sana. Karena memang jauh dan sebagian tidak terjangkau oleh BPIH. Oke. Tapi dari jumlah korban yang jumlahnya mencapai 220 dan bisa saja itu bertambah, jadi kita mengidentifikasi hanya 2 itu yang pasti, dan 1 orang ini sedang diidentifikasi apakah termasuk korban desak-desakan atau tidak gitu loh. Baik, terima Jadi kasih. kalau dari pengaturan kita sudah cukup memberikan satu informasi kepada jamaah itu bahwa jangan melewati jalan di situ dan jangan sampai menggunakan khususnya di tanggal 10 Zulhijjah. Baik. Untuk melaksanakan jamaah jumroh akobah itu jam 8 sampai jam 11 itu waktunya waktu yang luar biasa. Dan semua orang itu mengharapkan afdolnya di jam itu. Oke. Ya dari Kamis kemarin. Nah, untuk hari ini dan tanggal besok itu kita di Arab Saudi juga pemerintah Indonesia khususnya adalah melakukan pelarangan untuk melempar jamarat itu jam 13 sampai jam 16. 13 sampai dengan 15 ya Bapak? Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yasin atas informasinya. Jadi kembali kami ulang apa yang disampaikan oleh Pak Yasin adalah waktu melempar jumroh bagi warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi adalah pukul 13 sampai dengan 15 sore. Dan itulah tadi informasi terkini dari Arab Saudi.